Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Rosita. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Pertama kalinya saya bikin kue ini. Kue yang hijau ini biasa disebut dengan kue nona manis pandan. Saya masak dulu santannya sampai mendidih. Ini salah satu tips agar kue nona manisnya tidak cepat basi. Untuk santan yang dimasak ini nanti dibagi-bagi sesuai takaran. Dalam memasak santan harus diaduk agar santannya tidak pecah, dan setelah santannya sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan api. Kita tunggu sampai santan ini dingin atau dalam keadaan hangat baru bisa digunakan. Untuk bahan A di sini ada 125 gram gula pasir, 1 butir telur, 250 ml air santan. Santan yang saya masukkan tadi, santan yang kita rebus dan sudah dalam keadaan dingin. Setelah ini kocok sampai gulanya larut atau hancur. ...125 gram tepung terigu, aduk sampai adonan menjadi satu dan tepung terigunya tidak ada yang bergerindil lagi. Kalau sudah seperti ini, adonannya sudah halus, kita sisihkan dulu untuk bahan A dan kita lanjut untuk bahan B, bahan yang hijaunya. 60 gram gula pasir, 30 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, 125 ml santan, 125 ml jus pandan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Untuk kompornya masih dalam keadaan mati. Kalau sudah tercampur rata semuanya seperti ini, baru kita nyalakan kompornya. Gunakan api kecil. Tunggu sampai adonannya meletup-letup, dan ini harus diaduk terus agar bawahnya tidak gosong. Sudah mengental untuk adonannya dan sudah meletup-letup, bisa kita matikan api kompornya. Ini sudah matang adonannya. Masih dalam keadaan panas, langsung masukkan ke adonan A yang kita bikin tadi. Campur adonan dengan perlahan sampai menjadi satu. Karena ini kurang hijaunya, jadi saya tambahkan pewarna hijau muda secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau sudah menyatu semua adonan dan tidak ada yang bergerindil, ini kita sisihkan dulu adonannya, kita lanjut ke bahan yang lain lagi. Untuk bahan yang C atau bahan yang ketiga, di sini ada santan sebanyak 250 ml santan, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan munjung tepung terigu, 1/4 sendok teh garam,
Kita campur semua bahan menjadi satu. Kompor masih dalam keadaan mati. Sudah tercampur semua, baru kita nyalakan kompornya. Gunakan api yang paling kecil. Masak santan sampai mengental dan meletup-letup. Sudah mengental dan sudah meletup-letup seperti ini, bisa kita matikan api dan kita tunggu sampai dalam keadaan hangat. Untuk adonan putih saya masukkan ke dalam botol kecap seperti ini biar lebih mudah menuangnya nanti, dan untuk bahan yang hijau saya masukkan ke gelas takar. Kalau tidak punya alat seperti saya memasukkan adonan ke dalam cetakan, boleh menggunakan sendok. Cetakan yang saya gunakan berbentuk mangkok seperti ini ukuran yang sedang. Ada ukuran yang kecil dari ini lagi, tapi saya gunakan ukuran yang sedang. Olesi cetakan menggunakan minyak goreng secukupnya. Jujur ya bun, ini pertama kalinya saya bikin kue nona manis pandan. Saking penasaran dengan kue ini, akhirnya saya bikin juga. Dan hasilnya memuaskan, kuenya berhasil. Setelah cetakannya diolesi minyak, tuang adonan hijau, jangan penuh ya bun, ini 7/8 saja, setengah cetakan lebih sedikit. Karena saat dikukus, kalau kita mengisinya penuh, kuenya akan keluar dari cetakan atau melebar. Untuk adonan putih, pastikan menuangnya atau mengisinya di tengah seperti ini. Nanti kalau matang dia berbentuk seperti pla. Perhatikan step by step cara saya membuat resep kue nona manis ini dan ikuti langkah-langkahnya. Saya yakin walaupun pertama kali bikin kue ini pasti berhasil, asalkan sesuai dengan resep yang saya gunakan. Tips pertama, agar tidak mudah basi kuenya, santannya harus direbus terlebih dahulu dan tunggu sampainya dingin baru kita buat adonan. Tips kedua, untuk hijaunya lebih bagus menggunakan jus pandan. Kalau tidak bisa menggunakan jus pandan, bisa menggunakan pasta pandan sesuai selera bunda-bunda, tapi kalau pakai jus pandan lebih harum aroma pandannya. Kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kita masukkan adonan secukupnya, jangan terlalu dekat. Setelah ini kita kukus selama 15 menit. Untuk panci kukusan, atasannya saya beri kain bersih agar airnya tidak menetes ke adonan kue. Setelah 15 menit, buka tutup panci dan kuenya sudah matang seperti ini. Kita angkat dan saya mau lanjut lagi mengukus yang kedua. Untuk mengeluarkan kuenya dari dalam cetakan, harus dipastikan kuenya benar-benar dingin.
Karena kalau masih panas, kuenya tidak bisa dikeluarkan dari dalam cetakan. Kita pegang aja, kuenya belum set, dia masih berair, apalagi tengahnya. Seperti pla, dia masih cair. Jadi, tunggu sampai kuenya dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Untuk satu resep ini menghasilkan 25 pieces kue nona manis pandan yang ukuran cetakannya sedang seperti yang saya gunakan. Perhatikan bun, ini kuenya cantik sekali, hijau dari jus pandan dan tengahnya pla. Ini kuenya sangat lumer, perhatikan saat kita pegang aja masih ada gerakan-gerakan kuenya di tengahnya. Ini sangat enak sekali, manis, legit, dan aroma pandannya harum sekali. Silahkan dicoba ya bun resepnya di rumah. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.